Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bisnis Anda. Tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan juga narasumber kita yaitu ada Ibu Evi dari Rumah Sulampita. Nih pemirsa, tadi buat pemirsa yang ketinggalan ya mungkin pembahasan obrolan kita dari awal tadi ya Ibu Evi. Pemirsa tenang aja, nanti bisa kok ngelihat ya rekamannya gitu loh pemirsa. Tentunya tadi kita asik banget ngebahas tentang cerita perjalanan Ibu Evi dalam membangun Rumah Sulampita ini. Ternyata banyak banget ya kisah-kisah inspiratif dari awalnya Ibu Evi nggak bisa menyulam jadi bisa, dan bahkan bisa memberdayakan tetangga-tetangganya untuk bisa ikut kerjasama ya dalam membesarkan Rumah Sulampita ini Ibu Evi. Nah kita lanjut ke obrolan berikutnya nih Ibu Evi. Ini menarik banget, aku penasaran kira-kira Ibu Evi ini dalam mempromosikan Rumah Sulampita ini pernah nggak Ibu ikut event-event besar gitu, dan kira-kira itu event-eventnya apa aja tuh? Iya, yang awal tadi kan pertamanya saya dulu tingkat lomba di desa saya gitu ya. Terus kan karena juara satu mungkin dibawa kan sama Bu Lurahnya gitu ke kecamatan. Nah di kecamatan itu biasanya setiap tahun itu kan di Bekasi itu ada namanya PRB, Pekan Raya Bekasi. Dibawalah gedung saya Mbak ke PRB. Nah, di PRB itu biasanya dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bekasi kan berkeliling, lihat satu-satu, dibawa. Saya juga nggak mikir Mbak bakalan bisa kemana-mana gitu. Ditelepon, Bu Evi, kerudungnya dibawa ke Makassar, ke sini. Saya bilang orangnya nggak, ya nggak apa-apa, bawa. Lama-lama sering dibawa. Akhirnya suatu saat ditelepon, saya itu harus ikut ke Batam. Bayangin aja Mbak, saya tuh bener-bener. Saya pikir Batang, kok naik pesawat ya? Jujur Mbak, katro saya tuh nggak pernah naik pesawat. Jadi pertama kali tuh ya? Jadi benar dari hasil nyulam lah. Pertama kali saya tuh ke Batam. Jadi awalnya saya dibawa pameran tuh ke Batam. Setelah ke Batam, terus ketemu teman diarahkan, Ibu gabung ke dinas ini, begini. Akhirnya saya mendaftar ke sana menjadi binaan gitu kan. Akhirnya saya ke dinas waktu itu namanya Disperindakkop kalau nggak salah. Sekarang sudah pisah ya, perindustrian sekarang. Akhirnya saya ikut tuh. Saya datang dengan membawa produk saya. Ceritanya mau memperkenalkan diri Mbak ke Dinas Koperasi dan UMKM waktu itu. Saya baru sampai, alhamdulillah disambut dengan baik. Langsung dibawa ke PRJ. Produk saya ini, saya bawa kerudung itu waktu itu 70 piece. Niat saya waktu itu mau dibawa ke Bandung. Ada pameran dari dinas apa ya yang tentang KB gitu nggak salah. Kata ibu yang di dinas itu, Bu, jangan dibawa semua, bagilah kami separuh gitu kan. Ada sudahlah saya bagi 2, 35 dinas MKM, 35 dinas apa sih ya pemberdayaan perempuan, apa saya lupa itu. Dibawa ke sana. Saya ini ikut Mbak saya tuh PRJ itu bayangannya kan sudah wow gitu ya. Untuk tingkat saya orang awam yang baru tahu bisnis sudah dibawa ke PRJ, seneng banget. Kata saya gini dalam hati, nggak laku juga nggak apa-apa. Itu bukan nggak ini ya, cuman dibawa aja udah seneng banget kan ikut pameran di event yang besar seperti itu. Tapi alhamdulillah laku. Saya kan selalu dikabarin ya, Bu Evi, ayo kapan naruh lagi nih, barangnya sudah menipis gitu kan. Di situ awalnya mungkin kan namanya kalau kita bazar itu kan katanya jangan berharap nanti pasti laku, tapi kita harus itu kan nge-brandingnya itu yang apa susah kan maksudnya. Jadi mumpung ada kesempatan untuk ke-branding udah situ. Terus langsung tuh karena waktu itu habis dari pameran itu ada lagi diajak ke mana? Pontianak yang yang saya bilang. Ya. Habis dari Pontianak kalau nggak salah, ini yang luar pulau ya, ke Medan. Sebelum ke Medan sih saya kayaknya ke Batam lagi pernah. Jadi di Batam tuh 2 kali. Terus terakhir yang luar pulau itu saya di Lombok. Saya di Lombok itu ya maksudnya nggak menyangka gitu ya kalau ternyata antusias masyarakatnya tuh dengan produk-produk mungkin dari wilayah luar tuh diminati gitu. Sama seperti ketika pameran di Makassar itu juga masyarakatnya katanya, kalau orang Makassar tuh pokoknya kalau belanja nggak pakai nawar, langsung gitu jreng-jreng, beli nggak cuma satu. Memang benar itu Mbak, alhamdulillah. Walaupun nggak habis semua, tapi sold out lah gitu ya. Istilahnya banyak yang beli gitu ya. Saya waktu itu bawa mukena, saya bawa hiasan dinding, itu dibeli. Sama ketika pas saya pameran di Medan, saya sempat waktu mau berangkat di Medan, pikiran saya
saya jualannya kerudung ya. Oh ternyata alhamdulillah di sana sama antusias masyarakatnya beli kerudung itu enggak Mbak, langsung anaknya ada berapa ya. langsung dihitung tetap. Itu pengalaman saya banget, Mas, seneng banget gitu ikut pameran-pameran seperti itu. Ya tidak semuanya Mbak pameran itu harus laku habis, enggak. Iya. Ketika saya pertama kali pameran di Batam pun nggak ada satupun Mbak yang laku. Beneran, saya sempat yang kok nggak laku ya gitu. Tapi ternyata kan di situ ada dari Malaysia, dari mana kan berkunjung ya. Jadi benar. setelah itu ternyata datangnya gitu ya. Penting kita pesannya. sudah mengenalkan produk Waduh, kita iya, ketika benar. pameran itu. Tapi emang sih Bu Evi, waktu aku pertama kali melihat produknya, aku juga langsung wah emang cakep banget nih. Kayak contohnya tas ini ya, aku ambil biar pemirsa bisa lihat motifnya seperti apa. Nih pemirsa bisa lihat kan motifnya cantik banget gitu. Jadi kayaknya wajar kalau misalnya produk-produk ini kalau dipamerin ini membuat orang tuh tertarik gitu loh Bu Evi untuk beli. Karena eye-catching banget gitu kan, menarik perhatian gitu. Dan pastinya lewat event-event seperti itu merupakan peluang ya Bu Evi ya. Kesempatan kita untuk mempromosikan Benar, untuk produk mempromosikan. kita. Tapi kalau didirikannya sendiri, Rumah Sulampita ini tuh sebenarnya sudah berdiri sejak kapan sih Bu Evi? Kalau nggak salah waktu itu 2012. Awal-awalnya yang saya bilang nggak sengaja itu dari 2012 dari lomba ya iya, tadi dari katanya lomba, kan. benar. Lomba tingkat apa waktu itu tingkat RT ya. Nggak disangka beneran saya tuh nggak ada pikiran saya itu mau jualan kerudung, nggak ada sama sekali. Mengalir aja gitu. Cuman jadinya, ternyata asik juga. Gitu. Kalau nama Rumah Sulampita itu dari kapan tuh dicetuskan? Saat itu juga kalau nggak salah ya. Waktu itu emang juga. bingung ya, pengen pakai nama anak. Katanya nanti kalau pakai nama anak, nanti kalau kita dihakikan pasti nama anak saya Hansa. Pasti nanti banyak yang make. Terus apa ya? Anak saya sama gini, udah mah pakai aja kudung emak gue katanya. Kayaknya ini banget. Akhirnya Rumah Sulampita. Jadi Sulampita ini punya rumah. Saya pikir gitu. Jadi tidak hanya Sulampita, jadi macam-macam produk adanya di Rumah Sulampita gitu. Wah, keren juga ya. Emang kayaknya Bu Evi ini orangnya kreatif banget ya pemirsa. Udah jago bikin motif-motif gambarnya. Bahkan tadi bisa menemukan nama dari Rumah Sulampita itu. Motivasi Bu Evi sendiri apa sih Bu Evi sampai Bu Evi ini sangat membara gitu, bersemangat untuk membuat Rumah Sulampita meskipun waktu itu sempat mengalami masa-masa ngedown gitu ya. Apa tuh motivasinya Bu Evi? Motivasinya begini, maksudnya tadinya kan saya perempuan yang kerja kantoran gitu ya. Terus akhirnya setelah saya menemukan Sulampita ini kan saya berhenti kerja. Motivasi saya juga ingin menciptakan lapangan kerja mungkin ya buat warga sekitar, walaupun belum kayak besar banget gitu, harapannya ke situ. Jadi maksudnya saya menciptakan lapangan kerja untuk warga di sekitar. Supaya punya penghasilan, ya paling nggak bantu suami sedikit-sedikit gitu. Masya Allah, motivasinya benar-benar luar biasa ya. Selain Ibu Evi mengurus rumah tangga, mengurus anak, bahkan mempunyai cita-cita mulia, ingin memberdayakan gitu ya tetangga, masyarakat biar sama-sama bisa berpenghasilan gitu ya. Itu tadi Sulampita itu yang dikatakan katanya sudah jadul, sudah ketinggalan zaman. Itulah yang tantangan buat saya. Enggak, saya bilang saya harus bikin sesuatu yang Sulampita ini tidak ketinggalan zaman. Betul. Akhirnya saya mikir kayaknya di kerudung pas deh. Karena kerudung itu kan insya Allah tidak akan ketinggalan zaman kan. Betul. Walaupun model berganti-ganti model. Jadi makanya saya naruh motif Rumah Sulampita itu saya taruh di kerudung supaya tidak ketinggalan zaman. Bener, tapi emang kalau kayak kerudung itu kan paling yang berganti itu model cara kita makainya. Kalau untuk motifnya mah pasti itu bakalan terus terpakai kan Ibu Evi. Wah, keren banget ya. Semoga tadi motivasi yang sangat luar biasa dari Bu Evi itu bisa membantu Rumah Sulampita semakin maju lagi ke depannya nih Bu Evi. Kalau untuk rencana ke depan nih, selain tadi ingin membantu tetangga atau masyarakat juga untuk bisa meningkatkan perekonomiannya, ada nggak rencana ke depan Bu Evi untuk Rumah Sulampita sendiri? Saya pengen sekali kayak teman-teman saya yang sudah duluan maju, saya pengen punya galeri, punya butik gitu ya. Nanti mungkin bisa kerjasama dengan kawan-kawan yang usahanya juga di fashion, ya kan. Jadi punya galeri yang
Sulampita gitu. Kayaknya kan Sulampita semua. Betul. Jadi benar-benar untuk dipamerkan gitu Iya, ya Ibu Evi ya, galeri iya. sendiri gitu ya. Pengen banget itu. Wah, itu harus sih, pasti banyak banget yang Semoga mendukung. bisa tercapai. Amin, apalagi kalau itu menjadi salah satu apa ya, identiknya Kabupaten Bekasi, Iya. misalnya gitu, menjadi tempat oleh-oleh gitu ya, tempat sejarah gitu. Kayaknya itu cocok banget dan aku mendukung banget sih Ibu Evi. Kalau misalnya Ibu Evi butuh tenaga-tenaga pemuda-pemuda, wah iya. bisa nih ya. Kayaknya bisa jadi model ini. Bisa jadi model gitu ya Bu Evi. Wah, Masya Allah sekali. Tapi siapa sih sosok di belakang nih yang mendorong Ibu Evi untuk maju ke depan? Itu yang jelas tuh suami saya. Wah, Dan pasti ya. anak-anak pastinya. Karena waktu saat saya down-downnya itu, waktu saya pengen berhenti aja gitu ya. Itu suami. Jangan terus melangkah ke depan. Lalu jangan nengok-nengok ke belakang lagi yang nggak enak gitu. Maju ke depan gitu. Iya, pasti. Itulah suami dan juga keluarga pasti Iya, yang yang selalu mendukung. mendukung ya. Mau kita lagi jatuh, mereka lah yang membantu kita untuk bangkit kembali. Karena kan kalau sering-sering pameran ini kan meninggalkan suami dan anak-anak. Itu betul. yang support banget Saling dari support suami. ya. Iya. Masya Allah sekali ya. Wah, oke Bu Evi, boleh deh untuk menutup perbincangan kita nih ya pada hari ini. Apa sih suka duka Ibu Evi selama membangun Rumah Sulampita ini? Suka dukanya ya. Kalau saya sih kayaknya banyakan sukanya. Iya, Masya Allah. Makanya enjoy ya. Tapi namanya orang itu dukanya pasti ada. Saya pernah Mbak, jadi ada yang pesen kerudung sampai ratusan biji itu. Nilainya sih kurang lebih 7 jutaan ya, nggak banyak mungkin buat orang. Tapi bagi saya dan karyawan saya itu kan sangat berarti ya. Itu sudah selesai dikerjakan sampai sekarang pembayarannya nggak tahu di mana orangnya. Gitu. Iya. Itu dukanya. Tapi itu termasuk salah satu dari yaitu orang pengusaha juga. pasti resikonya ada gitu. Dukanya itu saya jadi berkeliling ke Indonesia tentunya ya. Istilahnya dengan adanya pameran-pameran, terus jadi banyak kawan, banyak teman-teman itu yang satu di lingkungan kabupaten dan sekitarnya sampai ke provinsi kan. Nah dari saya jadi wirausaha Rumah Sulampita ini kan akhirnya saya bisa membantu teman-teman dipercaya untuk menjadi pendamping UMKM juara gitu. Ya kan istilahnya dari pengalaman saya memulai bisnis ini gitu. Wah, itu ya suka duka dalam membuat sebuah usaha itu pasti beraneka macam. Tapi kalau misalnya tadi kata Bu Evi banyak sukanya ya kan, insya Allah itu mah bakalan enjoy. Iya. Semoga nanti Rumah Sulampita semakin besar dan semakin dikenal pastinya Amin, oleh halayak amin. banyak ya. Nah, terakhir lagi ini Bu Evi boleh deh kasih motivasi untuk kita nih yang ingin memulai usaha biar seberani Ibu Evi dan se-enjoy Ibu Evi dalam melaksanakan usahanya. Boleh nih. Apa tadi? Motivasinya ya. Supaya kalau ini jangan takut untuk memulai. Jadi kalau kita punya niat mau usaha itu jangan takut memulai. Lakukanlah yang kita bisa ya. Selama itu tidak merugikan orang lain, tapi kita berusaha untuk paling nggak diri kita dan keluarga kan, membantu keluarga, lingkungan. Lakukanlah. Jangan menunggu-nunggu, jangan selalu bilang tidak bisa. Karena saya itu dari almarhum bapak saya itu selalu bilang, jangan suka ngomong nggak bisa. Kalau itu masih kelihatan mata, masih kasat mata, lakukan. Jadi tidak ada alasan selalu bilang nggak bisa. Itu pantangan. Betul. Kalau bisa kata nggak bisa dihapus dari kamus kita gitu ya. Bener. Pasti bisa. Pasti gitu bisa. Ya, Ibu Evi. Dan insya Allah, alhamdulillah bisa. Wah, Masya Allah. Itu dia tadi ya, motivasi dari Ibu Evi nih yang ingin memulai usahanya, pemirsa. Pokoknya mulai aja dulu, jangan nunggu
harus perfect gitu Iya. misalnya ya. Harus nunggu begini begitu, aduh kelamaan, betul keburu lah. ketinggalan sama yang lain. Bener, nanti pas udah buka ternyata udah jadul Wah, misalnya iya. gitu ya. Jadi lebih baik mulai aja dulu seperti apa yang terjadi di Rumah Sulampita. Awalnya Ibu Evi ikutan lomba ya kan, tanpa sengaja ternyata menjadi usaha yang besar dan bisa menjadi salah satu produk UMKM yang dikenal ya, yang unggulan nih Bu Evi. Wah, Masya Allah sekali. Duh Bu Evi, seneng banget hari ini aku udah bisa ngobrol ya, ngebahas tentang Rumah Sulampita yang sebelumnya pernah aku lihat waktu itu produknya. Ternyata sekarang aku udah bisa mengenal lebih dekat nih ya produk Rumah Sulampita itu sendiri. Untuk pemirsa yang tadi sudah menyaksikan kita dan ingin menjadi reseller dari Rumah Sulampita, gampang banget tadi bisa ya menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, atau bisa juga datang langsung ke rumahnya Ibu Evi nih untuk konsultasi atau mungkin ngomongin harga reseller nih Ibu Evi ya. Nanti ada Oke. bisik-bisik harga. Betul, bisik-bisiknya di belakang aja ya Devi. Oke pemirsa, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa menjadi orang yang berani untuk memulai dulu nih, terutama bagi Anda yang ingin memulai bisnis Anda sendiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi.